بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Lima penyesalan setelah mati. Manusia akhir zaman dikatakan cinta dunia dan takut mati. Banyak yang belum menyadari dan melakukan persiapan sebelum mati. Salah satu faktornya adalah kehidupan dunia yang melenakan. Semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memasuki fase selanjutnya, yakni alam kubur. Orang yang bersama kita di dunia akan segera melupakan kita, sedang kita akan mengingat perbuatan apa yang telah kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Satu, menyesal karena tidak bersedekah. Artian bersedekah dalam perkataan Rasulullah kepada sahabatnya merupakan perbuatan baik, bukan soal sedekah dalam bentuk materi saja. Perbuatan baik bisa dilakukan kepada sesama manusia dan makhluk hidup di dunia. Contoh berbuat baik diantaranya menyayangi binatang, membantu saudara ketika sulit, berkata baik kepada kedua orang tua, dan menepati janji. Jangan sampai penyesalan di akhir hidup terjadi lantaran melalaikan tugas hidup sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa bahwa hidup di dunia akan ada akhirnya. Dua, tidak mendengarkan orang yang mengingatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 6 sampai dengan 11, ketika manusia dilempar ke dalam neraka sebab memperoleh azab jahanam, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Setiap orang kafir dilemparkan, penjaga neraka bertanya, apakah mereka tidak diberi peringatan saat di dunia? Penghuni neraka menjawab, sesungguhnya telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan, namun mereka mendustakannya. Mereka pun menyesal dan mengakui dosa-dosa mereka. Tiga, tidak menegakkan sholat ketika sehat ataupun sakit. Manusia tidak dapat meminta kematian untuk datang lebih awal atau nanti saja. Ketika manusia menghadapi kematian, ternyata masa muda disia-siakan, manusia tentu merugi. Empat, memutus tali silaturahim. Orang yang tidak memaafkan dan memutuskan silaturahim kepada teman atau saudaranya, kemudian meninggal, maka akan rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk tidak memutuskan hubungan persahabatan atau kekeluargaan. Jangan pula saling belakang membelakangi, janganlah benci membenci, dan jangan pula dengki mendengki. Lima,
tidak pernah berdakwah atau mengajak ke dalam kebaikan. Dakwah adalah ajakan atau seruan kebaikan kepada manusia yang lain. Dakwah tidak selalu harus berdiri di podium, dilihat oleh jutaan umat manusia, atau ceramah di masjid-masjid. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal itu dapat dimulai dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sahabat di sekolahnya, teman kerja di kantor, bahkan anak kepada kedua orang tua jika sekiranya orang tua melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala.